Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga majelis ini senantiasa mendapatkan tambahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita kirimkan bacaan surat Al-Fatihah ini kepada para mujahidin Palestina yang tengah berjuang melawan Yahudi laknatullah. Semoga Allah memenangkan mujahidin Palestina dan menghinakan, menghancurkan sehancur-hancurnya kaum Yahudi laknatullah. Berikut reng-rengannya. Dan tak lupa juga kita mohonkan ampun kepada Allah, para ahli leluhur kita masing-masing yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya, menerima iman Islamnya dan amal solehnya. Dan juga yang hadir pada pertemuan ini juga mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, ditetapkannya Islam pada diri kita, disabitkannya keimanan kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan. Kalau tidak salah sudah sampai ayat 65 kemarin. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Toha ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal alqu fa idza khibalhum wa 'ishiyuhum
فإذا خبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah awali dengan membaca terlebih dulu beberapa ayat dari surah Tuhan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua lantaran apa yang kita baca tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun.
Jadi Allah menjelaskan kisah Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran. Pada saat pertemuan kemarin, ya, bagaimana Fir'aun mendepak Musa karena sihirnya dan malah menantang Musa untuk adu sihir. Yang namanya penguasa nggak mau kalah dengan menantang anaknya, anak pungutnya yaitu Nabi Musa. Walau tidak memiliki argumen-argumen yang kuat, bahkan argumen yang dibangun oleh penguasa Fir'aun pada saat itu, ya argumen asbun itu asal bunyi, asal ngomong. Yang penting pokoknya Musa dibantah apapun dengan ucapan-ucapan dia. Dan bantahan-bantahan Fir'aun tentunya tidak akan ada yang mau membantah, karena penguasa. Para menteri, pembantu-bantunya paling nggak cicing, diam, tidak berani membantah. Kalau membantah ya jelas ada risikonya. Kalau mungkin sekarang itu membantah instruksi pimpinan ya dipecat atau dipindah tugaskan. Tapi kalau Fir'aun ya bantah langsung dibunuh gitu. Ya meskipun mungkin ya para pembantu Fir'aun pada saat itu tahu bahwa apa yang disampaikan Fir'aun itu enggak benar, salah, itu tahu sebenarnya, cuman enggak berani. Masalahnya kalau sama membantah Fir'aun, jabatannya dicopot gitu. Mending dicopot, kalau dihukum, kemudian kriminalisasi oleh penguasa, oleh Fir'aun pada saat itu, ya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, jadi Fir'aun memaksakan dirinya, Musa harus dilawan gitu. Sebab kalau enggak ini Musa akan membahayakan kedudukanku sebagai raja gitu. Jadi apapun akan dilakukan Fir'aun hanya untuk sekedar untuk mematahkan Musa. Bahari Fir'aun tidak memiliki argumen sama sekali yang kuat. Itulah penguasa, Pak. Jadi kalau di zaman sekarang itu ada penguasa yang model mentalnya seperti Fir'aun, jangan aneh. Karena dari dulu ya seperti itu mental penguasa. Nah, pada saat hari yang ditentukan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari tanding sihir antara Nabi Musa dengan sihir Fir'aun yang diundang ke istana Fir'aun, ya, untuk mengalahkan Musa. Pada hari yang sudah ditentukan, datang mereka. Nabi Musa minta supaya hari itu hari raya. Kalau hari raya itu masyarakat kumpul semua. Dan pada pagi hari mereka kumpul di hari raya itu untuk menyaksikan adu tanding, ya, mukjizat Musa dengan ahli sihirnya Fir'aun. Maka di ayat yang sebelumnya, ayat ke-65-nya, Allah menjelaskan, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qalu, mereka berkata pada tukang sihir itu, ya Musa, hei Musa, imma an tulqiya, apakah kamu yang melempar
wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kami yang lebih dulu melempar. Jadi Musa, ayo kita mulai sekarang. Aku yang melemparkan lebih dulu atau kamu? Begitu, Pak. Ya. Permintaan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Qala dijawab oleh Nabi Musa, bal alqu, kamu sajalah lebih dulu. Jawab Musa kepada tukang ahli sihirnya Musa, silakan kalian yang lebih dulu melemparkan. Faida khibaluhum, maka tiba-tiba tongkat mereka, tali-tali mereka. Faida khibaluhum, maka tiba-tiba tali mereka, wa asiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka. Gitu. Yukhayyalu ilaihi, dirasa seakan-akan oleh Musa itu min sikhrihim annaha tas'a, bergerak dengan cepat, meliuk-liuk, ya, menghampiri Musa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa para ahli sihirnya Fir'aun itu berbaris rapi, ya, banyak. Nabi Musa cuman ya seorang diri ditemani adiknya yaitu Harun. Baris itu ahli sihirnya Fir'aun itu kemudian membawa tongkat dan tali. Tali itu kemudian dilemparkan, Pak. Nah, sebelum dilemparkan itu ternyata ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan di situ oleh Imam Ibnu Katsir, tali-tali itu dilumuri air raksa, sehingga seolah-olah begitu ketika dilumuri air raksa itu kemudian dilempar, tali-tali dan tongkat itu mengembang dengan sendirinya, seolah-olah tali itu bergerak. Jadi kalau misalnya mengembang itu kan pasti bergerak. Dan umat pada zaman itu belum tahu bahwa ternyata bergeraknya tali para tukang sihir Musa, tukang sihir Fir'aun itu akibat reaksi kimiawi daripada air raksa tadi bergerak. Ya, karena jumlahnya banyak, ya, maka seakan-akan ya tali itu bergerak, meliuk-liuk itu. Khayalan ramai tentunya ini membuat hal yang aneh, kok tali bisa begitu. Padahal sebenarnya itu hasil reaksi kimiawi daripada air raksa dengan tali-tali tadi. Gitu, Pak. Bukan berubah menjadi ular benar, tidak, nggak bisa, Pak. Ya, hanya talinya bergerak sendiri karena reaksi kimiawi dari air raksa. Itu kalau menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Dan ini membuat khalayak ramai karena banyak, ya, ditonton oleh banyak orang pada waktu itu. Membuat takjub apa yang dilakukan para tukang sihirnya. Hatta termasuk juga Nabi Musa alaihissalam itu merasa takut. Gitu. Nah, dijelaskan di ayat berikutnya itu, Pak. Fa'aujasa fi nafsihi, maka dirasa di dalam jiwanya, jiwa siapa? Khifatun Musa, ada rasa takut di dalam jiwa Nabi Musa ketika melihat tali-tali itu bergerak. Ya, bergerak mengembang maksudnya, Pak. Bukan jadi ular, bukan gitu, ya. Tali kok bisa bergerak gitu. Padahal itu sebenarnya adalah hasil reaksi kimiawi air raksa. Itu membuat Nabi Musa juga takut. Qala, kami berkata atau berfirman, siapa? Allah, Pak. Melihat reaksi Nabi Musa itu juga terpengaruh, ya, ada rasa takut. Qulna, kami berfirman atau berkata, Allah berkata, la takhaf, jangan kamu takut, hai Musa.
innaka antal a'la, sesungguhnya kamulah yang unggul. Kamu jangan takut terhadap tipu daya mereka. Kamu yang unggul gitu. Kamu yang bakal pasti menang, kata Allah kepadamu Musa. Walqi ma fi yaminika, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, hai Musa. Talqaf ma sunau, niscaya iya ya akan menelan apa saja yang mereka buat. Ya, begitu melihat tali reaksi bergerak tadi, ya Musa merasa takut juga. Kemudian ada perintah dari Allah, lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan wahai Musa. Niscaya tongkatmu itu akan berubah menjadi ular bener dan akan memakan semua yang ada di hadapan yang ada pada dirimu. Maka dilempar itu tongkat Nabi Musa dan berubah menjadi ular yang benar, Pak. Ini bukan ular-ularan, tapi ular benar. Karena mujizat, bukan sihir apa yang dilakukan oleh Musa. Mujizat. Kalau mujizat itu berarti yang menjalankan siapa? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Gitu Pak ya. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup Allah mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apa saja. Begitu dilempar berubah menjadi ular, dan ularnya itu tidak sembarang ular. Ularnya punya telinga, kemudian ularnya punya taring yang jelas ya. Ularnya punya tangan seperti naga gitu, digambarkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Dan ini membuat ya tidak hanya Fir'aun yang takut, tapi semua khalayak ramai itu takut sekali. Ular raksasa yang menelan semua yang ada di hadapan. Nah, melihat pertunjukan seperti ini, para ahli sihir-sihirnya Fir'aun itu menyadari bahwa itu bukan sihir. Apa yang dilakukan Musa, tongkat yang dilemparkan Musa itu bukan sihirnya Musa itu. Karena ahli sihir itu tahu nggak mungkin kayak begitu sihir itu. Ahli-ahli sihir itu mengetahui bahwa itu bukan sihir. Sihir itu nggak begitu. Ini asli ular bener gitu. Karenanya maka ahli sihir, semua ahli sihir ya, Fir'aun ketika melihat kenyataan seperti itu menyadari bahwa ya tidak ada cara kecuali harus mengakui kebenaran risalah yang dibawa Nabi Musa. Gitu Pak. Jadi beriman kepada Nabi Musa, mempercayai bahwa Musa itu Nabi. Itu tukang sihirnya Pak. Karena tahu betul ya, apa yang dilakukan Musa itu bukan sihir, tetapi itu mujizat. Tongkat bisa berubah menjadi ular bener loh ya. Kalau tali yang mereka lemparkan itu masih tetap tali saja, cuman bergeraknya karena reaksi kimia tadi. Itu yang membuat akhirnya para tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada ajaran Nabi Musa. Gitu Pak. Innama sana'u kaidu sahirin. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada Musa, lemparkan tongkatmu hai Musa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka lakukan. Innama sana'u, sesungguhnya apa saja yang mereka lakukan itu kaidu sahirin, itu hanya tipu daya sihir saja. Jadi apa yang mereka lakukan orang-orang ahli sihir itu hanya tipuan saja, ya. Bukan yang sebenarnya bergerak
enggak menjadi ular benar, tidak. Tetap tali atau tambang aja, ya. Kemudian digambarkan seolah-olah menjadi ular, ya. Karena tali itu kan ngelewer gitu ya, panjang. Kalau panjang kemudian dikasih reaksi kimia, dia kan gerak-gerak kayak ular gitu. Padahal dia bukan menjadi ular, tetapi hanya bergerak saja karena reaksi kimiawi daripada air raksa tadi. Tapi beda apa yang dilemparkan Musa, benar ular itu. Kan semua tali-tali itu dimakan oleh ular, ya. Perubahan wujud daripada tongkat Nabi Musa alaihissalam karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuflihu sakhiru haitsu ata, kata Allah. Dan tidaklah beruntung, ya, tukang-tukang sihir itu dimanapun mereka datang. Nah ini para tukang sihir, ya, itu tidak akan beruntung dari manapun mereka datang, ya, termasuk para dukun-dukun itu tuh, ya, yang tukang nyihir orang yang datang supaya percaya dengan bualannya itu. Ini masuk kategori ini, dia tidak akan beruntung, ya, dari manapun datangnya, gitu. Jadi tidak akan beruntung. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, dilarang di dalam akidah kita itu percaya kepada dukun, percaya kepada tukang sihir. Nggak boleh, Pak. Karena yang punya daya upaya kekuatan hanya Allah. Selain Allah nggak ada. Nggak ada, Pak. Fa'ulqis sajaratu sujada. Fa'ulqi, maka para tukang-tukang sihir itu, saulki itu ngedeprok. Kalau bahasa Jawanya itu ngedeprok, kalau bahasa Indonesia itu tersungkur. Fa'ulqi, maka para tukang sihir itu tersungkur, ya. Fa'alqis sakharatu sajada, sembari sujud. Sembari sujud. Sujud ini menggambarkan bahwa para tukang sihir itu menyadari apa yang dilakukan Musa itulah yang benar, maka mereka takluk membenarkan risalah yang dibawa oleh Musa alaihissalam, sehingga akhirnya mereka sujud. Bukan sujud kepada Musa, bukan. Sujudnya itu menyadari kebenaran risalah yang dibawa oleh Musa. Sujudnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sembari mereka berkata, para tukang sihir itu, Pak, ya, amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Robnya Musa dan Robnya Harun. Jadi mereka beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Masya Allah, ya, di dalam ada risikonya mereka beriman itu, ada risikonya, Pak, ya. Karena mereka beriman, ya, semuanya para tukang sihir itu dibunuh oleh Firaun. Pagi hari jadi tukang sihir, pagi hari jadi dukun dia, sore harinya syuhada. Kok bisa? Ya bisa. Siapa? Yaitu tukang sihirnya Firaun yang beriman kepada risalah Musa. Ya, jadi ada ahli sihir yang menjadi syuhada. Ya ini maksudnya. Lu kok bisa? Lah bisa. Gimana ceritanya? Ya baca itu kisah tentang tukang sihirnya Firaun yang beriman kepada Musa. Ketika melihat mukjizat yang ditampilkan Musa alaihissalam, menyadari itu bukan sihir, tetapi itu mukjizat.
ya, yang diberikan Allah kepada Musa sebagai nabinya. Maka akhirnya tukang sihir itu beriman kepada risalah yang dibawa Musa. Akibat dari keimanan mereka itu resiko mereka harus menghadapi kematian karena memang harus dibunuh karena tidak manut kepada Fir'aun. Ya, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka para tukang sihir itu berkata, kami beriman kepada Rabb-nya Harun dan Rabb-nya Musa. Maksudnya siapa? Yaitu beriman kepada Allah. Itu loh Pak, makanya kalimat tauhid itu yang menyelamatkan orang dari azab. Barangkali tukang sihir itu belum sholat acan Pak. Mau pagi hari jadi tukang sihir kemudian beriman kepada Nabi Musa, belum sholat acan barangkali sudah dia harus dieksekusi mati oleh Fir'aun. Ya. Makanya hadis Nabi yang mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintunya surga itu adalah la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu kalimat luar biasa Pak. Kalimat yang bisa menggugurkan semua dosa yang telah dilakukannya. Orang kafir selama hidupnya kafir menjelang kematiannya dia dapat hidayah kemudian mengucap la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah itu sebagai pemutih, penebus, kafarah sekaligus dosa-dosa yang mereka lakukan ketika dia kafir. Ya, makanya afdhalu zikir fa'lam manahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, maka itu harus didawamkan setiap kita selesai sholat. Luar biasa fadilahnya Pak. Ya, jangankan orang yang beriman yang mengucapkan kalimat itu, orang kafir saja, ya. Selama hidupnya kafir tapi menjelang matinya dia dapat hidayah kemudian mau melafalkan la ilaha illallah, dosanya diampuni Pak, dosanya hilang. Ini orang kafir, apalagi orang yang beriman. Maka dawamkan zikir ini ya Pak ya, paling tidak sehabis sholat. Syukur kalau kita dawamkan setiap saat. Nah, sebagaimana ya keimanan para tukang sihirnya Fir'aun yang berubah beriman karena melihat mukjizat Musa, ya, kemudian dia dibunuh oleh Fir'aun, maka syahid dia. Ya, pahala orang mati syahid itu apa Pak? Yaitu surga. Qala berkata, siapa ini berkata? Fir'aun Pak. Qala Fir'aun berkata, amantum lahu qabla an azana lakum. Kata Fir'aun ya Pak. Jadi Fir'aun itu kaget ketika tukang sihirnya itu beriman kepada Musa. Karena dia penguasa, tidak mau kalah, dia gunakan kekuasaannya. Dia bertanya kepada para tukang sihirnya itu, kenapa kamu beriman kepada Musa? Apakah kamu beriman kepada Musa sebelum aku berizin
mau beriman kok izin dulu. pengennya Fir'aun itu kalau menterinya itu beriman, mengikuti yang benar itu ngomong dulu gitu. Pengennya Fir'aun. Tapi nggak bisa karena tukang sihir itu menyadari bahwa apa yang dilakukan Musa itu benar. Maka tidak perlu izin-izin. Ya sudah, amana billahi wa Musa wa Harun. Kan gitu. Amana bi rabbi Haruna wa Musa. Apakah kamu beriman kepada Musa sebelum aku berizin? Innahu, sesungguhnya Musa itu, ketahuilah hai para sihir-sihirku, lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihru. Dia itu telah memperdaya kamu, mengajarimu sihir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini alibi, alasan Fir'aun untuk menutupi kesalahannya dan melakukan pembenaran tindakannya. Ini namanya penguasa, salah benar pokoknya benar itu. Dengan membangun alibi-alibi yang menurut dia supaya kebohongannya itu tertutupi, sebagaimana Fir'aun ini. Jadi malah menuduh para tukang sihirnya itu yang didatangkan dari negeri seantero negeri Mesir itu bersekongkol dengan Musa. Seolah-olah ya bersekongkol lah ya, dengan Musa. Padahal tidak demikian ya. Para tukang sihir itu menyadari bahwa apa yang dilakukan Musa itu benar gitu. Ya, kalau tidak seperti itu ya bukan penguasa namanya. Kalau tidak berbohong ya. Itu yang dilakukan Fir'aun. Menuduh tukang ahli sihirnya itu bersekongkol dengan Musa ya, untuk melawan dirinya yaitu Fir'aun gitu. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Nah, ini risiko yang akan dialami oleh para tukang sihirnya itu. Fala uqatti'anna, maka sungguh aku akan potong aidiyakum, tanganmu, wa arjulakum, dan juga akan aku potong kakimu, min khilafin, secara bersilang. Merasa kalah Fir'aun ya, adu tanding tadi, sihir-sihirnya mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Musa ya. Nah, Fir'aun ini mengingkari janjinya, tidak mau mengakui kekalahannya dan kesalahannya. Malah Fir'aun bertindak melebihi batas, yaitu apa? Membunuh seluruh para tukang sihirnya tadi dengan cara apa? Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Tangan kanan yang dipotong berarti yang kaki kirinya dipotong. Tidak cukup hanya itu Bapak-bapak apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Wala usallibannakum fi sudu'in nahl, dan sungguh aku akan salib kamu semua fi khudu'il nahl. Ya, setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, kemudian para tukang sihir itu salib Pak di pohon korma. Jadi orang pertama kali yang melakukan hukuman salib potong tangan itu adalah Fir'aun. Makanya kan kejam banget ya Pak ya. Sudah kalah argumentasi, bukannya menyadari kesalahannya, malah mencari kesalahan yang lain. Yaitu mental penguasa seperti itu.
seperti Fir'aun. Makanya diulang-ulang di dalam Al-Quran ini tentang Fir'aun. Wala ta'lamunna ayyuna santu adzaba wa abqa. Dan sungguh kamu akan mengetahui siapa yang lebih sadis, yang lebih kejam azabnya, dan yang lebih keras siksanya yang abadi. Abqa itu nama. Jadi Fir'aun itu menganggap tindakannya itu ya itu tidak ada tandingannya apabila menghukum. Maka mereka orang-orang yang dibunuh oleh Fir'aun tadi supaya takut kepada Fir'aun dengan hukuman yang dilakukan tadi, potong kemudian disalib, ya, yaitu menimbulkan efek takut kepada Fir'aun. Ya memang begitu, ya mental Fir'aun itu menakut-nakuti rakyatnya. Kalau menghukum dengan hukuman yang sadis itu, supaya rakyatnya takut. Kalau rakyat takut berarti apa? Nurut kan Pak? Nurut. Karena kalau melakukan tindakan akan mengalami hal yang sama, gitu. Maka rakyat kemudian menjadi takut menyuarakan kebenaran. Jadi side effect-nya ke sana. Jadi dibungkem supaya rakyatnya itu cicing wae gitu. Melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Fir'aun gitu. Jadi Fir'aun itu membanding-bandingkan, ya, siapa ya yang bisa mengazab dengan azab yang pedih kecuali aku gitu. Lihat tuh para tukang sihir itu, aku potong tangan dan kakinya dan aku salib gitu. Ya. Kalau ingin mengalami hal yang sama, lakukan seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir yang beriman itu. Jadi kan rakyat ditakut-takuti seperti itu Pak. Ya rakyat takut. Ketika para tukang sihir itu diancam dengan ancaman tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau mereka menjawab, lalu siroka ala majana, lalu siroka, kata para tukang sihir kepada Fir'aun ketika diancam tadi, kamu akan aku potong tangan kakimu dan aku salib kamu di pohon korma. Mendengar ancaman itu, apakah mereka surut takut Pak para tukang sihir itu? Tidak. Para tukang sihir tadi tidak takut kepada gertakan Fir'aun. Lalu mereka berkata, lan syuroka, kami tidak akan mengutamakan. Artinya kami tidak takut. Kami tidak takut dengan ancamanmu hai Fir'aun. Gitu. Alama janaka, atas apa yang telah datang kepada kami. Artinya kami telah mengambil jalan kami sendiri. Kami telah memilih jalan kami sendiri. Atas apa yang datang kepada kami menyadari bahwa Musalah yang benar, Andalah yang keliru. Ya. Para tukang sihir sudah tahu resikonya Pak. Pasti akan dibunuh. Karena keimanannya yang sangat mantap tadi, ini yang membuat kemudian teguh jiwanya, tidak takut terhadap ancaman Fir'aun. Jadi qalu la nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati
daripada keterangan-keterangan yang telah kami dapatkan, waladzi fatarana, dan yang telah menciptakan kami, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah melihat mukjizat yang ditampilkan Musa, para tukang sihir itu beriman terhadap yang datang kepada mereka, yaitu apa? Yaitu Nabi Musa. Ya, dengan membawa bukti yang jelas, yaitu mukjizat tadi, ya, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan perbuatan Musa, tetapi adalah perbuatan Tuhannya Musa, yaitu maksudnya Allah. Maka para tukang sihir itu beriman kepada Allah dan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi keimanan yang kuat inilah yang tidak menggentarkan ancaman Fir'aun. Mereka siap. Para tukang sihir itu siapa? Faqdi ma anta qadhi, malah menantang kepada Fir'aun. Apa tantangan para tukang sihir kepada Fir'aun? Ini Pak, faqdi, maka putuskan. Ma anta qadhi, apa yang kamu putuskan Fir'aun? Silahkan, putuskan saja apa yang kamu kendaki terhadap kami. Oh, mantap itu Pak ya. Orang yang sudah teguh imannya begitu, ya. Harus dicontoh keteguhan iman para tukang sihirnya Fir'aun ini. Tidak takut dengan ancaman Fir'aun, meskipun harus disalib tadi Pak. Ya. Sampai berani mengatakan, lakukan saja apa yang kamu putuskan Fir'aun. Aku tidak takut, kami tidak takut. Kata para ahli sihirnya Fir'aun yang telah beriman tadi Pak. Inna matakzi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya apa yang kamu putuskan, hukuman yang kamu putuskan itu hanya berlaku di dunia ini saja. Jadi kami tidak takut dengan apa yang kamu ancamkan itu Fir'aun. Kalau kamu laksanakan saja. Karena hukuman itu hanya berlaku di dunia ini saja. Dan setelah itu, ya, kami akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang syuhada. Gitu Pak. Nah, keteguhan iman ini yang perlu diteladani oleh kita semua Pak ya. Umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad yang mendengar kisah orang-orang yang beriman ini. Maka kalau kita memegang teguh keimanan harus seperti ini Pak, apapun risikonya, termasuk harus dibunuh oleh penguasa. Tidak takut. Inna amanna bi rabbina. Sembari berdakwah itu para tukang sihir itu kepada Fir'aun tuh Pak. Nah, Fir'aun didakwai para tukang sihirnya yang tadi beriman itu Pak. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami. Liyaghfirana, agar Dia Allah mengampuni dosa-dosa kami. Khotoyana, semua kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minal sihri. Ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, dan apa yang kamu paksakan kepada kami tentang sihir itu. Jadi sudah tekad bulat kuat keinginan daripada ahli sihirnya Fir'aun beriman kepada Musa apapun risikonya. Sebagai penebusan dirinya atas kesalahannya ketika kafir. Ya, kesalahannya kita dipaksa untuk bertanding dengan Musa agar Allah apa? Mengampuni kesalahan-kesalahan dirinya. Maka siap untuk dihukum. Mati pun juga siap, ya. Gitu. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah lah yang lebih baik
Ini omongan tukang ahli sihir loh Pak ya, yang baru beriman loh Pak, karena memiliki keteguhan yang kuat. Allah lah yang lebih baik wa abqa dan lebih abadi, lebih kekal. Gitu. Daripada memilih kamu, hei Fir'aun, kedudukan di dunia itu apa sih, jabatan? Kemudian menjadi orang kafir, naudzubillahi min dzalik. Sorry ya, tidak. Aku lebih memilih Allah daripada memilihmu, hei Fir'aun. Ya, karena Allah itu lebih baik dan lebih abadi nanti. Kalau kamu ingin menghukum kami, silakan, lakukan saja. Nah, itu kata para sihirnya Fir'aun ketika telah beriman kepada Musa. Innahu, maka sesungguhnya mayati rabbahu, barang siapa yang datang kepada Allah Rabbnya, mujriman dalam keadaan berdosa. Fir'aun, ketahuilah bahwa barang siapa saja yang datang kepada Allah Tuhannya dalam keadaan menganiaya dirinya menjadi orang kafir, ya, dalam keadaan berdosa. Ya, Fir'aun didakwai oleh tukang sihirnya nih Pak. Fa innalahu, maka sesungguhnya baginya orang itu, ya, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan kafir tadi Pak, jahannam, yaitu neraka jahanam. La yamutu fiha, tidaklah mereka itu mati di dalam neraka itu. Wala yahya, dan tidak pula mereka hidup. Jadi sebelum dihukum mati, para tukang sihir itu mendakwai Fir'aun ya Pak. Karena siapa yang datang kepada Rabbnya, yaitu Allah, dalam keadaan berdosa tadi, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam. Di neraka itu mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Lalu bagaimana hidup? Ya, mau disiksa terus dan tidak pernah mati Pak. Ya, mendapatkan siksaan terus selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Wa may ya'tihi, dan barang siapa yang datang kepada Allah mukminan dalam keadaan beriman, yakin, percaya kepada Allah, qad amila sholihati, dan dia bersungguh-sungguh beramal soleh, faulaika lahumud dar jannatul ula, maka sesungguhnya mereka itu adalah baginya yaitu derajat yang sangat tinggi. Jadi orang yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh, ya, imannya iman yang sodik, ya, bukan iman kaleng-kaleng maksudnya. Lu apa ada iman yang kaleng-kaleng itu Pak? Ada. Iman yang kaleng-kaleng itu imannya orang munafik, mulutnya berkata iman, hatinya kafir. Ya. Kemudian dia mau beramal soleh, sudah benar imannya, sodik imannya, lalu dia membenarkan imannya itu dengan amal soleh, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yaitu iman yang benar dan amal soleh. Bagi mereka itu adalah apa? Allah mengatakan di ayat ini, lahumud darajatul ula, bagi mereka adalah derajat yang sangat tinggi, yaitu diberi derajat yang tinggi oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Ya. Yaitu apa? Jannatu Adan, kedudukan yang sangat tinggi itu adalah Jannatun Adan, yaitu surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa dzalika jazaa'u man tasakka,
Wadzalika yang demikian itu adalah jazau sebagai balasan man tazakka, orang yang bersih, orang yang suci. Orang yang beriman dan beramal soleh itu Pak, orang yang bersih, orang yang suci. Ya, dosanya diampuni oleh Allah, bahkan tidak memiliki dosa. Orang beriman kemudian dia beramal soleh, amal solehnya itu dilipat gandakan 10 kali lipat, ya Pak ya. Dan amal soleh itu bisa mengkikis dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Mengikis itu menghapusnya. Ya, maka perbanyaklah amal soleh supaya apa? Dosa kita habis. Supaya apa? Kita bersih. Kalau bersih tempatnya mana Pak? Jannatun adn, jannatun firdaus. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong digolongkan oleh Allah menjadi golongan ini ya Pak ya. Amin. Menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bersih, sehingga kita layak menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bihaqiqatul murad, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kiranya itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini ya, terkait dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kisahnya masih berlanjut ya, kita akan lanjutkan nanti pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.